Yuk. Satu, dua, satu, dua. Penyakit COVID-19 telah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia hingga menjadikan pandemi global. Pandemi ini telah mengganggu target sebagian besar negara termasuk untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs. Beberapa tujuan SDGs yang ini dicapai semua negara termasuk Indonesia adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat kelaparan. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan program beras untuk keluarga sejahtera atau program Rastra. Program ini merupakan program nasional lintas sektoral yang diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial. Namun, apakah selama ini program Rastra sudah merata bagi seluruh rakyat Indonesia? Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heroin Fahri dan rekan saya Neta Alifia dan Aini Yustasari dari Universitas Erlangga dengan mengangkat judul Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persentase Keluarga Miskin Prima Rastra berdasarkan estimator direktur terbaik untuk rekomendasi distribusi yang merata. Next. Pandemi COVID-19 kontribusi besar terhadap kenaikan jumlah kemiskinan dan kelaparan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Next. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi kemiskinan di awal pandemi, yaitu pada Maret 2020 yang meningkat cukup signifikan dari periode perhitungan sebelumnya. Next. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia memiliki skema bantuan di masa pandemi, diantaranya melalui Bansos Tunai dan Bansos Beras Sejahtera atau Rastra. Next. Oleh karena itu, diperlukan sebuah prediksi program bantuan Rastra melalui sebuah pemodelan. Dalam pemodelan ini, diperlukan beberapa variabel penunjang terkait distribusi program bantuan Rastra. Untuk mengetahui pola hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon yang tidak diketahui bentuk fungsinya, maka kami menggunakan regresi non-parametrik. Sementara berdasarkan dari pola data dari variabel respon dan variabel prediktornya, terlihat bahwa plot data menyebar tetapi masih berpola osilasi, sehingga kami menggunakan estimator deret Fourier. Next. Rumusan masalah yang didapat dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran umum program Rastra di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pemodelan terkait faktor yang mempengaruhi persentase penerima Rastra. Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi yang didapat dari hasil tersebut. Next. Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut. Next. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari 3 manfaat sebagai berikut. Next. Berikut adalah referensi dalam penulisan karya kami, yaitu penelitian dari Nur Hayati tahun 2019 dan Hamid tahun 2020. Yang menjadi pembeda dengan penelitian kami adalah program bantuan Rastra hanya diteliti berdasarkan lingkup tertentu dan menggunakan metode sederhana. Next. Perhitungan angka kemiskinan dari Badan Pusat Statistik pada Maret 2020 sebesar 400.000 lebih rupiah per kapita per bulan, sedangkan tingkat kelaparan di Indonesia berada di peringkat ke-130 dari 197 negara dengan tingkat kelaparan yang serius. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kelaparan di Indonesia adalah dengan program Beras Sejahtera, yang pembagiannya didasarkan pada masyarakat miskin atau rentan miskin. Next. Pada penelitian ini, kami menggunakan analisis regresi, yang mana analisis regresi terbagi menjadi 3, diantaranya regresi parametrik, non-parametrik, dan regresi semi-parametrik. Next. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah regresi non-parametrik, yang mana kami menggunakan pendekatan estimator deret Fourier yang dapat dilihat sebagai berikut. Next. Untuk pemilihan parameter osilasi optimal, kami menggunakan GCV dengan MSE yang dapat dilihat sebagai berikut. Dan untuk ukuran kebaikan model, kami menggunakan F-square dengan perhitungan 0 sampai 1. Next. Pada penelitian ini, kami menggunakan data in-sample, yaitu data keluarga penerima Rastra di tahun 2018 dan data out-sample tahun 2019 dengan diambilnya variabel dari seluruh provinsi di Indonesia. Untuk presentase keluarga miskin penerima Rastra sebagai variabel respon, dan untuk variabel prediktor sendiri diantaranya sebagai berikut. Next. Metode analisis yang kami gunakan adalah kuantitatif dengan 3 tahap, yang diantaranya 1, mengetahui gambaran program Rastra di Indonesia, 2, menentukan estimator deret Fourier terbaik, dan 3, mengetahui distribusi program Rastra di Indonesia dan rekomendasi yang dihasilkan. Next. Berdasarkan peta persebaran nilai maksimum dan minimum variabel penelitian berdasarkan provinsi pada tahun 2018, terdapat 16 provinsi yang mewakili peringkat tertinggi dan terendah dari masing-masing variabel penelitian
sebagai gambaran umum program Rastra pada tahun 2018. Next. Dalam perhitungan menggunakan program R, diperoleh nilai K optimum yang menghasilkan nilai GCV maksimum, minimum, yaitu pada fungsi kosinus dengan nilai K sebesar 4, seperti yang terlihat pada grafik perubahan nilai GCV berikut. Setelah dilakukan perhitungan, model terbaik yang kami dapatkan terlihat pada persamaan berikut, yang diperoleh berdasarkan nilai K optimum, nilai GCV dan MSC minimum, serta R-square terbesar. Next. Kemudian berdasarkan peta persebaran distribusi program bantuan Rastra pada tahun 2019 sebagai data outsample, dengan prediksinya berdasarkan provinsi, terdapat 6 provinsi yang mengalami pergeseran sebesar 1 peringkat. 4 provinsi. Hal ini didukung oleh plot perbandingan data berikut yang menunjukkan tidak adanya pergeseran peringkat secara signifikan dari distribusi Rastra dan prediksinya. Kesimpulan yang didapat adalah dari data ini sampel tahun 2018, penerima bantuan Rastra tertinggi adalah Provinsi Aceh dan penerima bantuan Rastra terendah adalah Provinsi DKI Jakarta. Model prediksi dan persentase keluarga miskin penerima Rastra berdasarkan regresi non-parametrik dengan estimator deret Fourier terbaik sebagai berikut. Next. Dari hasil analisis perbandingan prediksi persentase keluarga miskin penerima Rastra tahun 2019 dan data persentase keluarga miskin penerima Rastra tahun 2019 tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, model yang didapat sudah baik. Next. Saran setelah dilakukan penelitian ini adalah yang pertama, memaksimalkan pemantauan dan pendataan masyarakat miskin atau rentan miskin, dan kedua, menegakkan regulasi dan aturan yang tegas. Tiga, optimalisasi potensi bahan pangan lokal. Yang keempat, mengupayakan terciptanya masyarakat yang produktif, khususnya terhadap produksi pangan guna mendukung tercapai SDGs dalam meminimumkan tingkat kemiskinan dan kelaparan. Selanjutnya, prediksi untuk distribusi program Rastra dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penentuan prioritas pembagian Rastra berdasarkan provinsi di tahun berikutnya, dan menggunakan estimator regresi non-parameter lainnya untuk penelitian yang lain. Next. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepenjahit bawa kain sutra, pulang malam bawa lentera. Mari kita kawal program Rastra untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Program Rastra, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Bias dulu. Skripsinya mirip-mirip Mbak Bias, Mbak Sukma. Silakan. Sukma dulu, Pak. Sukma. Bentar, Pak. Next dulu, Pak. Burani. Saya bingung karena tadi putus-putus. Mbak Iva. Next juga, Pak. Waduh, ini sudah muter lagi. Kalau saya sudah bosen soalnya. Soalnya sudah cukup informasi. Mbak Udah Belinda, loading. Mbak Belinda nanya yuk. Mbak Belinda. Saya skip aja. Skip lagi. Waduh. Bu Nur. Oh, Bu Nur sudah nggak ada. Benar out. Tadi putus-putus. Saya nggak tahu isinya. Ayo. Ya, Pak. Boleh, Pak. Yo, silakan Mas Yusuf. Yuk. Ini saingannya ini sama-sama Deret Fourier. Silakan. Wah, saya ingat. Ya, temenan ini. Oh, temenan. Yo, ayo. Ya, ini pertanyaan buat teman-teman ya. Jadi, tadi kan di Deret Fourier-nya nyoba K-nya itu dari range berapa sampai berapa ya, dan apakah memang nilai minimum itu udah minimum global? Kayak gitu. Oke. Deret Fourier Ya. Oke, silakan diceritakan itu kan Deret Fourier-nya ada berapa? Ada 3 kan? Silakan diceritakan yang nyoba ya, yang cost berapa sampai berapa, sin berapa, cosin berapa, silakan. Ya baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri. Pada K, kami mencoba antara 1 sampai 0, baik itu sin, cos maupun kosin, sehingga lalu kami dapatkan nilai K yang optimum untuk nilai cos sendiri, K optimumnya ada 4, sedangkan sin sendiri K optimumnya ada 3, dan kosin K optimumnya ada 4, seperti itu. Terima kasih. Atau mungkin bisa ditampilkan ini yang grafik perbandingan tadi.
Mas siapa? Mas Fahri ya. Ayo, Iya. yang grafik perbandingan. Ini berarti nanti kalian besok juga request ke operator ya, Pak ya? Loh kan panitia. Iya, dari panitia nanti baik. bilang itu. Iya. Ya, silakan langsung tampilkan aja, langsung. Jadi kan kalau jawab kan masa tampilan slide-nya daftar pustaka. Iya, Pak. Oke. Iya, baik. Untuk panitia mungkin bisa pindah slide ke slide yang pembahasan. Ini enggak ada panitianya. Oh, langsung, Pak. Oh ya. Nah, Iya. Tolong. Ya. Iya. Nah, ini ya. Oke. Sekarang pertanyaan saya, ini kalau nggak ada yang nanya, kenapa kok milih yang kos 4? Kenapa nggak milih kosin yang 3? Silakan. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Dewan Juri. Jadi kami memilih untuk menggunakan fungsi cos dengan K sama dengan 4 dan GCV sama dengan 1,2317 pangkat 10 pangkat min 11 karena kami memilih nilai K yang menghasilkan nilai GCV minimum. Nah, untuk fungsi cos sendiri ini, nilai GCV-nya lebih minimum dibandingkan kedua fungsi yang lainnya, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan fungsi cos ini. Terima kasih. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi? Bu Rani, Bu Bias, Bu Sukma, Bu Iva, Mas Idrus, balas dendam kan kemarin habis tanya-tanya sama penguji. Sekarang gantian tanya ini, ayo. Kan Mas tim Idrus? 3 ini, enggak Pak. Yuk, oh iya ya. Silakan. Kayaknya saya tanyanya agak mudah deh kayaknya. Oke, sebenarnya saya tadi sempat melihat ada satu slide di mana teman-teman nyantumin ada 3 regresi. Dan waktu kalian membacakan hal itu, aku ngira kalian uji pakai 3 regresi itu, ada parametrik, non parametrik sama semi. Wow, kayak gitu kan. Tapi yang pengen aku tanyain, sempat nggak teman-teman nyoba ini dengan regresi yang lainnya, dalam artian pakai yang parametrik itu gimana, kemudian atau mungkin ya pakai yang semi parametrik itu kayak gimana, gitu aja sih. Atau langsung pakai non parametrik dan dibandingkan yang ini aja, kosin, kos atau sin kayak gini. Atau pakai kernel juga kayak penelitiannya Mas Idrus sama saya. Ya, silakan. Kayak gitu, enggak. Ya, nggak apa-apa, cerita aja yang kalian kerjakan. Yuk. Tampilkan yang tadi, yang slide dimaksud Mas Idrus. Ya, baik. Jadi terima kasih Dewan Juri atas pertanyaannya. Jadi dapat kita lihat dari plot yang kami tampilkan di sini terkait perbandingan distribusi program bantuan rastra pada tahun 2019 sebagai data out sampel-nya dan dengan prediksi distribusi program bantuan rastra pada tahun 2019 berdasarkan provinsi. Nah, kita dapat dilihat pada plotnya yang menebar dan tidak membentuk pola seperti itu. Jadi saya akan menambahkan dari jawaban rekan saya. Jadi memang kita menggunakan program regresi non parametrik, kami menghasilkan plot yang dengan model yang sudah cukup baik ini. Jadi model regresi tersebut sudah baik. Kemudian ditambah lagi boleh digeser di slide itu yang regresi. Atas. Nah, ini nih, ya nomor 12 ya. Nah, dari plot yang telah kami lakukan antara variabel respon dan variabel prediktornya, ternyata pola yang dibentuk itu menyebar dan tidak membentuk bentuk fungsi tertentu, misalkan linear, kuadratik, dan eksponensial seperti itu. Mungkin bisa di slide sebelumnya. Oh, yang tadi yang latar belakang. Latar belakang. Ya. Nah, ini. Jadi hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon itu
tidak diketahui bentuk fungsinya, sehingga kami menggunakan regression parametrik. Nah, kenapa kami menggunakan estimator deret Fourier bukannya estimator lainnya? Karena dari bentuk fungsi ini dapat dilihat bahwa polanya memang tidak memiliki pola tertentu, tapi masih memiliki pola osilasi atau membentuk tren seperti itu. Jadinya kami menggunakan estimator deret Fourier. Terima kasih. Oke, karena ini semester 4 belajar dinian itu padahal ini mata kuliah semester 6 ini. Kalau luar biasa, maka saya bantu jawab. Jadi kalau ditanya gitu, jawabannya adalah yang pertama adalah lihat pola. Ya, pola. Polanya bukan hanya menyebar. Kalau Fourier itu kan lihat fungsi deret Fourier-nya kan ada tren. Dia masih bisa membaca tren. Sehingga deret Fourier yang ada trennya itu cocok untuk datamu. Kalau yang regresi non parametrik yang lain, dia kayak katakanlah kernel dan lainnya itu belum tentu bisa membaca tren. Oke, kemudian yang kedua, nanti kalau besok kamu ditanya gitu, kamu ini Mbak, Mas kamu bilang bahwasanya kamu harusnya sudah pernah nyoba pakai regresi yang berganda, sudah kan? Ya, coba ceritakan sih kalau regresi berganda kemarin gimana? Nggak memenuhi apa atau bagaimana? Silakan. Iya, Pak. Untuk regresi berganda, kemarin kami sudah mencobanya, namun hasil yang kami peroleh yaitu untuk kenormalan datanya yaitu tidak normal, sehingga melanggar beberapa asumsi parametrik. Jadi kami memilih regresi non parametrik untuk menguji data kami. Ya, oke, terima kasih. Betul, Pak, seperti itu. Oke, ya, oke. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, karena sudah malam, terima kasih khususnya kepada Bu Rani sampai malam-malam menemani